Salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Puspita Dewi Saragi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah latar belakang kitab Yesaya. Seperti yang kita ketahui, kitab Yesaya itu ditulis oleh Yesaya itu sendiri. Alkitab yang termasuk ke dalam kelompok kitab para nabi besar dalam Perjanjian Lama. Latar belakang kitab ini sangat penting untuk memahami konteks pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama itu penulis. Kitab ini umumnya dianggap ditulis oleh Nabi Yesaya, meskipun beberapa sarjana Alkitab meyakini bahwa kitab ini memiliki beberapa bagian yang ditulis oleh murid-muridnya atau orang lain setelah masa hidup Yesaya. Kitab ini terdiri dari 66 pasal dan sering dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama Yesaya 1-39, yang kedua itu Yesaya 40-55, dan yang terakhir itu Yesaya 56-66. Yang kedua itu adalah konteks sejarah. Kitab ini ditulis pada zaman ketika bangsa Yehuda berada dalam situasi politik dan sosial yang penuh ketidakpastian. Mereka berhadapan dengan ancaman dari kerajaan Asyur di utara dan kemudian dari Babel. Masa pelayanan Yesaya berlangsung pada masa krisis besar bagi kerajaan Yehuda, terutama dengan munculnya Asyur sebagai kekuatan besar di kawasan itu. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Yerusalem dikepung oleh Asyur pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Setelah kekalahan Asyur, Babel kemudian muncul sebagai kekuatan baru yang akhirnya membawa Yehuda ke dalam pembuangan. Dan yang ketiga itu adalah pesan utama. Kitab Yesaya penuh dengan pesan peringatan, penghakiman, tetapi juga pengharapan. Ada beberapa tema utama yang sering muncul seperti yang pertama itu pertobatan, yang kedua itu penghakiman, dan yang ketiga itu keselamatan dan pengharapan. Yang keempat itu adalah konteks sosial dan keagamaan. Pada masa Yesaya, agama orang Israel telah mengalami banyak korupsi. Meskipun bangsa itu masih mempraktikkan ibadah di Bait Allah, Yesaya mengkritik keras penyembahan yang hanya bersifat lahirlah dan mengancam ketidakadilan sosial serta ketidaksetiaan kepada Tuhan. Secara keseluruhan, kitab Yesaya adalah seruan untuk kesetiaan kepada Tuhan di tengah krisis dan juga janji akan pemulihan yang luar biasa di bawah kepemimpinan ilahi di masa depan. Dan yang bagian B itu adalah tema-tema utama dalam kitab Yesaya. Berikut adalah tema utama dalam kitab Yesaya. Yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah penghakiman, yang ketiga adalah keselamatan dan pengharapan, dan yang keempat itu keadilan sosial, dan yang kelima itu adalah kemuliaan Tuhan, dan yang keenam itu pemulihan dan janji masa depan, dan yang ketujuh itu adalah hamba Tuhan, dan yang kedelapan adalah pertanyaan identitas dan identitas bangsa. Dan yang bagian C adalah isi utama kitab Yesaya. Kitab Yesaya berisi berbagai isi utama yang mencakup nubuat, pengajaran, dan visi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berikut adalah isi utama kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah panggilan dan visi Yesaya. Dan yang kedua itu adalah nubuat tentang penghakiman. Dan yang ketiga itu adalah nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat itu adalah kenyataan masa pembuangan. Dan yang kelima itu adalah hamba Tuhan, dan yang keenam itu adalah pemulihan dan janji masa depan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Yeremia, yaitu A. Latar belakang kitab Yeremia. Yang pertama, penulisnya. Nabi yang meratapi karena banyaknya keluhan dan ratapan yang tercantum dalam kitab ini. Yeremia adalah seorang nabi yang melayani di Yehuda, dan kitab ini umumnya dianggap ditulis oleh Nabi Yeremia, yang dikenal sebagai selama masa menjelang dan saat pembuangan ke Babel. Yang kedua, konteks sejarah. Yang pertama, masa pelayanan. Yeremia mulai melayani sekitar tahun 627 sebelum Masehi, selama pemerintahan Raja Yosia, dan melanjutkan hingga masa pembuangan pada tahun 586 sebelum Masehi. Pelayanannya berlangsung di tengah krisis politik dan spiritual di Yehuda. Yang kedua, keruntuhan di Yerusalem. Pada saat Yeremia melayani, Yehuda berada di bawah ancaman kerajaan Babel yang semakin kuat. Dia menyaksikan keruntuhan Yerusalem, penghancuran Bait Allah, dan pengusiran banyak warga Yehuda ke Babel. Yang ketiga,
Yang ketiga, raja-raja Yehuda. Selama masa pelayanannya, Yeremia berhadapan dengan beberapa raja Yehuda, termasuk Yosia, Yoah, Yoakim, dan Zedekia. Dia seringkali menghadapi penolakan dan penganiayaan dari para pemimpin dan rakyat karena pesan yang dia sampaikan. Yang ketiga, tema utama. Yang pertama, penghakiman dan pertobatan. Yeremia menyampaikan penghakiman Tuhan terhadap Yehuda karena dosa-dosa mereka, termasuk penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Dia juga menyerukan pertobatan dan kembalinya umat kepada Tuhan. Yang kedua, nubuat tentang pembuangan. Yeremia menubuatkan bahwa umat Yehuda akan diasingkan ke Babel sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka. Nubuat ini menjadi kenyataan ketika Yerusalem jatuh ke tengah Babel. Yang ketiga, janji pemulihan. Meskipun ada pesan penghakiman, Yeremia juga memberikan harapan akan pemulihan di masa depan. Dia menubuatkan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan umatnya, atau Yeremia 31-34, dan akan membawa mereka kembali dari pembuangan. Yang keempat, konteks sosial dan keagamaan Yeremia, yaitu yang pertama, korupsi agama. Pada masa Yeremia, praktik keagamaan di Yehuda telah terdistorsi. Penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan kemunafikan sangat umum. Yeremia mengkritik keras keadaan ini dan menyerukan reformasi. Yang kedua, perlawanan terhadap nubuat. Yeremia seringkali menghadapi perlawanan dari nabi-nabi palsu yang menyampaikan pesan yang bertentangan dengan yang disampaikannya. Hal ini menyebabkan ketegangan yang intens dalam masyarakat dan mengakibatkan penganiayaan terhadap Yeremia. Kelima, karya sastra. Kitab Yeremia terdiri dari prosa dan puisi, dengan banyak bagian yang menyampaikan ratapan dan keluhan Yeremia atas keadaan bangsanya. Gaya penulisan ini menciptakan kedalam emosional yang kuat, mencerminkan kesedihan dan keputusannya. Selanjutnya yang B, yaitu tema-tema kitab Yeremia, yaitu 1. Penghakiman dan peringatan. Kedua, pertobatan. Yang ketiga, nubuat tentang pembuangan. Yang keempat, janji pemulihan. Yang kelima, kesedihan dan ratapan. Yang keenam, perlawanan terhadap nabi-nabi palsu. Ketujuh, identitas dan tanggung jawab umat. Yang kedelapan, kebangkitan dan harapan. Selanjutnya C, isi utama kitab Yeremia. Kitab Yeremia berisi sejumlah isi utama yang mencerminkan pengalaman dan pesan Nabi Yeremia selama masa pelayanannya. Berikut adalah ringkasan dari utama kitab ini. Yang pertama, panggilan Yeremia atau Yeremia 1. Panggilan Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi sejak masih muda. Dalam panggilannya, Tuhan memberitahunya bahwa dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dan menyampaikan pesan penghakiman serta pertobatan. Yang kedua, peringatan pada raja dan rakyat. Ketiga, perlawanan terhadap nabi-nabi palsu. Selanjutnya yang ketiga, nubuat tentang pembuangan atau Yeremia 25, yaitu nubuat pembuangan. Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan membiarkan bangsa Babel menaklukkan Yehuda dan membawa banyak orang ke dalam pembuangan selama 70 tahun. Ini adalah bagian dari hukuman Tuhan atas dosa mereka. Yang keempat, janji pemulihan atau Yeremia 30-33, yaitu pesan harapan dan perjanjian baru. Yang kelima, krisis Yerusalem atau Yeremia 34-39, yaitu pengepungan Yerusalem dan pengalaman pribadi Yeremia. Yang keenam, sisa umat dan pembuangan atau Yeremia 40-44, yaitu kehidupan setelah pembuangan dan peringatan terhadap penyembahan berhala. Yang ketujuh, nubuat tentang bangsa-bangsa lain atau Yeremia 46-51, yaitu penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Yeremia menyampaikan nubuat penghakiman tidak hanya
terhadap Yehuda, tetapi juga terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir, Palestina, Moab, dan Babel, yang menunjukkan kekuasaan Tuhan atas semua bangsa. Yang kedelapan, akhir kitab dan kehancuran Yerusalem atau Yeremia 52, yaitu penerangan tentang keruntuhan Yerusalem, di mana bagian terakhir dari kitab ini memberikan gambaran tentang kehancuran Yerusalem dan penangkapan Zedekia, raja terakhir Yehuda. Berikutnya kesedihan dan harapan. Meskipun ada kesedihan atas keruntuhannya, ada juga harapan akan pemulihan di masa depan. Saya akan menjelaskan tentang kitab Peratapan. Kitab Peratapan adalah salah satu dari kitab dalam Perjanjian Lama atau Tanakh atau Alkitab Ibrani yang dikenal karena tema-temanya yang penuh kesedihan atau duka dan penyesalan. Kitab ini terdiri dari 5 pasal yang berbentuk puisi ratapan, dari 5 pasal yang membentuk tulisan oleh Nabi-Nabi Yeremia setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi oleh bangsa Babel. Berikut ini adalah pembahasan tentang beberapa tema utama dalam kitab Peratapan. 1. Kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Kitab Peratapan menggambarkan kehancuran kota Yerusalem dan Bait Allah sebagai alkitab dari dosa-dosa umat Israel. Dalam pasal pertama, Yerusalem digambarkan sebagai seorang perempuan yang ditinggalkan, dihinakan, dan merana karena dosa-dosanya. Kehancuran kota ini merupakan akibat dari pelanggaran umat Israel terhadap pemerintah Tuhan dan ketidaktaatan mereka terhadap hukum Tuhan. 2. Penghukuman dan penghakiman Tuhan. Kitab ini juga menggambarkan Tuhan sebagai hakim yang adil yang memberikan hukuman atas dosa-dosa umatnya. Penghukuman ini tidak bersifat sewenang-wenang tetapi merupakan hasil dari keadilan Allah dalam Peratapan 3 ayat 39-42. Umat diingatkan menerima hukuman tersebut sebagai akibat yang adil. 3. Duka atau ratapan atas kehancuran. Salah satu unsur utama dalam kitab Peratapan adalah ekspresi duka dan kesedihan yang mendalam. Umat Kristen meratapi penderitaan yang mereka alami, kehilangan tanah air dan kehancuran Bait Allah yang dianggap sebagai tempat tinggal Tuhan. Ekspresi duka ini adalah bentuk kesedihan mendalam yang dilambangkan dalam bahasa puitis dan mencerminkan perasaan hancur dan putus asa umat Israel. 4. Harapan dan penebusan. Meskipun penuh dengan duka, kitab Peratapan juga menyiratkan harapan akan pemulihan. Dalam Peratapan 3 ayat 22-23 dinyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan belas kasihannya selalu baru setiap pagi. Umat diingatkan bahwa meskipun mereka sedang mengalami penderitaan, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan selamanya dan ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. 5. Pentingnya pertobatan. Kitab Peratapan menyoroti perlunya pertobatan yang tulus dan kembali kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami umat Israel dianggap sebagai akibat dari dosa-dosa mereka, dan satu-satunya cara untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan adalah melalui pertobatan yang tulus. Umat dipanggil untuk mengakui dosa mereka, merendahkan diri, dan memohon belas kasihan Tuhan. Struktur kitab Peratapan ini seperti Pasal 1, Peratapan atas kehancuran Yerusalem. Pasal 2, penghakiman Tuhan atas dosa-dosa Israel. Dan pasal ketiga, 2 pribadi yang mencerminkan penderitaan dan keputusasaan tetapi diakhiri dengan pengharapan. 4. Peratapan atas penderitaan yang dialami bangsa Israel, khususnya anak-anak dan pemimpin. Pasal yang kelima, doa untuk pemulihan dan belas kasihan Tuhan. Pesan utama kitab Peratapan adalah memberikan pesan bahwa dosa membawa konsekuensi yang menyakitkan. Penghukuman Tuhan adalah bentuk keadilan ilahi, namun di balik hukuman itu, Tuhan tetap menunjukkan kasih setia dan belas kasihannya.
Kitab ini juga mengajarkan pentingnya pertobatan dan kesadaran akan kelemahan manusia dalam menghadapi hukuman Tuhan, sekaligus memberi pengharapan bahwa pemulihan dan pembaruan selalu mungkin jika ada pertobatan sejati. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Terima kasih.